Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Evan Nathanael, NPM 61423011038. Hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai strategi pengendalian polusi udara pada industri smelter nikel di Indonesia dan Finlandia. Ini anggota kelompok kami, dan kita akan mulai pembahasan pada smelter nikel di Sulawesi. Berikut adalah kondisi smelter di Sulawesi. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi kelembaban dan suhu tinggi sepanjang tahun, anggaran terbatas, dan regulasi yang belum ketat. Jenis emisi yang dimiliki smelter Sulawesi mirip dengan Finlandia. Hanya saja, jumlah emisi SO2, NOx, dan partikulat dalam kasus ini lebih tinggi. Ada 5 strategi yang akan menjadi topik bahasan. Baik, untuk solusi di Sulawesi sendiri, bisa digunakan elektroprecipitator atau dikenal juga ESP, yang menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan backhouse filter di kondisi Sulawesi ini. Hal ini ditinjau dilihat dari keterbatasan dana dan kondisi lingkungan yang ada. Kondisi lingkungannya ada di yang bersuhu tinggi di rentang 27-35 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi juga di 85%. Namun regulasinya tidak seketat seperti di Finlandia. Terdapat beberapa alasan di pengaruh kelembapan yang tinggi. Elektrostatik precipitator ini atau ESP ini tidak mengalami penurunan efisiensi yang terlalu tinggi dibandingkan dengan backhouse filter di sini. Untuk di backhouse filter, jika kelembapannya terlalu tinggi, maka partikulatnya bisa menggumpal dan menyumbat back filternya yang mengakibatkan efisiensinya menurun dan biaya untuk maintenance alatnya menjadi meningkat karena back filternya perlu dibersihkan terus-menerus gitu. Jadi di keterbatasan dana ini kita tidak bisa memberikan solusi sebagai backhouse filter untuk hal ini. Oleh karena itu dipilihlah ESP karena untuk kelembapan yang tinggi juga bisa meningkatkan konduktivitas dari partikulat sehingga partikulatnya bisa lebih mudah diionisasi gitu. Jadi kelembapan tinggi ini bisa jadi nilai plus tersendiri gitu untuk ESP ini sendiri gitu ya. Untuk alasan selanjutnya di pengaruh suhu tinggi, di backhouse filter di suhu tinggi itu mengakibatkan partikulat tuh bisa terbakar gitu. Jadi kadang-kadang ada partikulat-partikulat tuh tidak tersaring gitu karena ukurannya yang terlalu kecil. Jadi ada yang lolos aja gitu dari filtrasinya gitu. Berbeda sama di ESP gitu. Kalau di ESP tuh partikel sekecil apapun juga bisa ditangkap karena prosesnya itu hanya mengionisasi dan ditangkap dengan elektroda lainnya gitu. Jadi tidak terhalang oleh ukuran partikulatnya sendiri. Kalau di backhouse filter kan terhalang oleh di masalah ukuran si filternya itu sendiri gitu. Jadi kalau filternya ukurannya cukup besar, untuk partikulat yang kecil-kecil bisa lolos begitu saja gitu, tidak tersaring dengan baik gitu. Namun memang untuk efisiensinya di backhouse filter itu bisa mencapai 99% tergantung jenis material filternya. Tapi di ESP itu sendiri tidak kalah tinggi, untuk efisiensinya bisa di 80-99% untuk ESP modern terhadap PM2,5. Jadi ini cocok untuk regulasi yang di Sulawesi yang tidak terlalu ketat untuk regulasinya. Jadi ini bisa menjadi solusi yang lebih baik dibanding backhouse filter gitu ya. Untuk mengendalikan emisi SO2 di Sulawesi, kami memilih alat wet scrubber. Mengapa? Karena wet scrubber merupakan alat penghilang SO2 yang efektif, memiliki efisiensi 85-90%. Kalau begitu bagaimana dengan anggaran terbatas Sulawesi? Tidak masalah juga, karena biaya wet scrubber relatif rendah, capital cost-nya rendah, tetapi perawatannya mungkin mahal. Apakah ini bisa menjadi masalah di masa depan ketika penggunaannya terus-menerus? Sepertinya tidak, karena kondisi Sulawesi yang memiliki kelembaban dan suhu tinggi tidak menjadi masalah bagi kemampuan wet scrubber yang dapat mengolah gas lembab secara langsung. Selain itu, mudahnya akses air di smelter Sulawesi mendukung penggunaan wet scrubber. Kita ketahui bahwa Pulau Sulawesi dikelilingi oleh garis pantai dan dilengkapi oleh wilayah sungai. Mudahnya akses ke sumber air akan menekan biaya logistik dan transportasi, sehingga pengolahan limbah udara semakin efisien dan anggaran terbatas tidak lagi menjadi masalah. Oke, perkenalan, saya Stipanarto Putra dengan NPM 61423011016. Selanjutnya kita masuk ke pengendalian NOx. Pengendalian NOx sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu
SNCR atau Selective Non-Catalyst Reduction, atau SCR yaitu Selective Catalytic Reduction. Berikut adalah tabel data perbedaan SNCR dan SCR, di mana kita bisa lihat bahwa temperatur yang digunakan dalam operasional SCR jauh lebih rendah dibandingkan SNCR. Apalagi SCR sendiri itu menggunakan katalis, sedangkan SNCR itu tidak menggunakan katalis. Selanjutnya, setelah mengetahui karakteristik dari SCR dan SNCR sendiri, kita dapat memilih dari studi kasus tersebut di mana SCR akan jauh lebih cocok dioperasionalkan di Finlandia, apalagi kita tahu Finlandia sendiri sebagai negara subtropis, dan SNCR akan lebih baik digunakan di Indonesia. Oke, selanjutnya kenapa dipilih dari SNCR sendiri untuk negara Indonesia atau Sulawesi sendiri? Karena SNCR sendiri itu adalah teknologi yang jauh lebih sederhana dibandingkan SCR, apalagi tidak memerlukan katalis, sehingga hanya melakukan penyuntikan reagen seperti urea ke dalam gas buang pada suhu yang tinggi berkisar 850 hingga 1100 derajat, di mana reaksi yang terjadi akan mereduksi NOx sehingga menjadi nitrogen dan air tanpa memerlukan katalis. Ini juga yang membuatnya cocok dengan Indonesia karena biaya operasional yang akan jauh lebih rendah, namun dengan efisiensi yang hanya sekitar 20 hingga 50%. Apalagi SNCR sendiri itu dengan suhu yang lebih tinggi sehingga akan lebih cocok untuk negara tropis seperti Indonesia. Seperti yang udah di-mention sebelumnya, bahwa keunggulan dari si SNCR sendiri adalah tidak dibutuhkannya katalis, cocok dengan suhu tinggi, limbah yang dihasilkan juga lebih ramah lingkungan. Namun yang paling penting untuk Indonesia adalah karena Indonesia sendiri keterbatasan dalam segi ekonomi, sehingga biaya operasional akan jauh dilihat untuk di bagian Indonesia, sehingga SNCR menjadi solusi yang paling tepat untuk menangani NOx sendiri. Nama saya Crescentia Anggraini dan di sini saya akan menjelaskan cara pengendalian logam berat untuk smelter di Sulawesi. Jika pada pengendalian partikulat, backhouse filter tidak disarankan, namun untuk pengendalian logam berat, backhouse filter yang dikombinasikan dengan activated carbon injection dapat menjadi solusi yang baik. Hal ini karena di iklim tropis, kelembapan yang tinggi akan menyebabkan partikulat menggumpal dan akan menyumbat filter. Sedangkan logam berat tidak terpengaruh oleh kelembapan. Cara kerjanya adalah, pertama, ACI akan menyemprotkan karbon aktif ke dalam aliran gas buang, di mana karbon aktif tersebut memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap logam berat secara efisien. Setelah logam berat tertangkap oleh karbon aktif, gas buang diarahkan ke backhouse filter yang terdiri dari kain berpori halus untuk menyaring karbon aktif yang telah menyerap logam berat. Keunggulan dengan menggunakan sistem ini adalah ACI dan backhouse filter tetap bekerja secara optimal di lingkungan bersuhu tinggi dan lembab. Kemudian, lebih hemat biaya karena tidak membutuhkan konsumsi listrik yang tinggi. Dan dengan tingkat efisiensi lebih dari 90% dalam mengurangi emisi logam berat, kombinasi ACI dan backhouse filter dapat mencegah pelepasan polutan berbahaya ke udara, sehingga membantu mengurangi pencemaran lingkungan di kawasan industri serta ekosistem laut di sekitar smelter. Perkenalkan, nama saya Jesslyn dan saya akan menjelaskan mengenai cerobong yang cocok digunakan pada daerah Sulawesi. Sulawesi sendiri merupakan daerah dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, di mana suhu dan kelembabannya cukup tinggi, ditambah lagi dengan batu bara sebagai sumber energinya. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, kami memilih cerobong tinggi berteknologi modular sebagai cerobong tinggi yang cocok digunakan di daerah Sulawesi. Cerobong tinggi berteknologi modular ini mampu beroperasi di suhu ekstrim maupun di kondisi lingkungan yang ekstrim. Ditambah lagi, cerobong tinggi berteknologi modular ini dapat dibangun secara bertahap dan skala kecil sehingga biaya implementasinya lebih rendah daripada cerobong tinggi lainnya. Setiap unit dari cerobong tinggi berteknologi modular ini diintegrasikan dengan pemurnian gas buang yang canggih sehingga mengingat bahwa Sulawesi ini merupakan daerah dengan banyaknya hutan dan laut, hal ini menyebabkan akan minimnya terjadi polusi atau emisi dari
pembangkit listrik bertenaga batu bara, di mana hal ini mempengaruhi dampak pencemaran udara yang mempengaruhi kesehatan masyarakat Sulawesi dan ditambah dengan ekosistem laut dan hutannya. Sekarang kita lanjut ke smelter nikel di Finlandia. Berikut adalah kondisi smelter nikel di Finlandia. Jenis emisinya mirip dengan smelter di Sulawesi, hanya saja emisi utama Finlandia berupa logam berat dan NOx. Yang sangat berbeda adalah kondisinya. Smelter di Finlandia bisa mencapai suhu sangat rendah di musim dingin, dan terjadi fenomena inversi suhu. Selain itu, lahannya terbatas dan regulasinya di sini sangat ketat. Sama seperti di Sulawesi, ada 5 topik bahasan, hanya saja ada perbedaan dalam strategi pengendaliannya. Oke, untuk di Finlandia sendiri digunakan backhouse filter untuk menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan ESP karena kondisi lingkungannya yang cukup berbeda jauh di suhu yang minus 10 sampai 5 derajat Celcius dengan fenomena inversi suhu di musim dingin dan regulasi yang cukup ketat dibandingkan dengan Sulawesi. Di Finlandia itu ada di angka PM 2,5 harus lebih kecil dari 20 mikrogram per meter kubik. Dan ini tanpa kompromi, jadi cukup ketat. Nah, tapi kenapa dipilihnya back filter? Karena kecenderungannya lebih efektif di 99% dibandingkan dengan ESP dan kondisi lingkungannya yang menunjang gitu dibandingkan menggunakan ESP. Efektivitas ESP di sini bisa menurun secara drastis karena partikulatnya mengalami resistivitas yang mengakibatkan partikulatnya sulit untuk diionisasi di sini. Nah, karena sulit diionisasi, partikulat jadi tidak bermuatan dan tidak dapat ditangkap oleh elektroda, yang mengakibatkan efisiensinya menurun secara drastis dan tidak bisa memenuhi regulasi yang ada. Sehingga dipilihlah back filter yang notabene-nya bisa bertahan di suhu dingin, yang di rentang minus 10 sampai 5 derajat ini. Jadi, untuk memenuhi regulasinya, kita bisa menggunakan back filter ini. Namun memang sama-sama terdampak, tapi efektivitasnya cukup tinggi di sini. Kita masih bisa memanfaatkan efektivitasnya. Jadi, dibandingkan dengan ESP, back filter ini menjadi pilihan yang lebih baik. Karena regulasinya yang ketat, dan efektivitasnya yang lebih tinggi dibandingkan ESP di suhu yang dingin di sini. Dan fenomena inversi suhu di musim dingin. Di smelter Finlandia, kami tetap menggunakan wet scrubber untuk mengendalikan emisi SO2. Alasannya adalah efektivitas yang tinggi dalam menghilangkan SO2 mencapai 85-90%, dan selain itu, memiliki efisiensi tinggi dalam mengumpulkan partikel halus, sehingga mendukung keberlanjutan penggunaan wet scrubber menghadapi regulasi yang sangat ketat di Finlandia. Menghadapi keterbatasan lahan di Finlandia, mungkin muncul pertanyaan, mengapa tidak menggunakan dry scrubber meskipun ukuran alatnya lebih kecil? Ada 2 alasan utama. Yang pertama, pembukaan saat suhu rendah di musim dingin. Pembukaan dapat terjadi, dan pembukaan ini akan memunculkan masalah dalam prinsip kerjanya dry scrubber, yaitu reaktivitas sorben kering yang digunakannya menurun. Selain itu, efisiensi pengendalian gas asam dry scrubber sendiri dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan wet scrubber. Dengan regulasi yang sangat ketat di Finlandia, kompromi sekecil apapun tidak dapat ditoleransi. Banyaknya sumber air di Finlandia pun mendukung penggunaan wet scrubber. Meskipun dari peta ini terlihat bahwa hanya bagian bawah negara Finlandia yang bersentuhan dengan laut, tetapi seluruh negaranya tuh berisi sumber air yang mudah diakses. Tantangan utamanya justru itu menghadapi suhu rendah yang dapat mengakibatkan pembukuan air di dalam pipanya. Nah, hal ini dapat ditangani dengan pemanas dan pengontrol suhu pada pipanya sendiri, karena biaya bukanlah fokus smelter Finlandia, tetapi efisiensi maksimum dalam pengolahan emisi. Oke, selanjutnya masuk ke SCR. SCR sendiri itu mirip dengan SNCR, yaitu teknologi yang digunakan untuk pengurangan emisi NOx, namun menggunakan katalis, di mana caranya sendiri mirip dengan SNCR, yaitu melakukan penyuntikan reagen atau urea terhadap aliran gas buang, namun kali ini melewati katalis sehingga memicu reaksi kimia yang dapat mengubah NOx menjadi nitrogen dan juga air, di mana keunggulan utama dari SCR sendiri memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SNCR. Apalagi tantangan untuk SCR sendiri itu lebih sulit karena harus dilakukan di negara dengan suhu yang cukup rendah. Itulah mengapa SCR akan jauh lebih cocok digunakan di Finlandia dibanding di Indonesia.
Oke, untuk keunggulan dari si SCR sendiri, seperti yang sudah di-mention sebelumnya, itu adalah efektivitas jauh lebih tinggi, fleksibel dalam berbagai kondisi, serta memenuhi regulasi yang ketat. Hal ini juga yang memenuhi standar dari Finlandia, yaitu regulasi yang cukup ketat, apalagi Finlandia sendiri merupakan negara yang memiliki ekonomi yang cukup, sehingga tidak mementingkan ekonomi dibandingkan regulasi. Hal ini juga yang mendorong Finlandia untuk jauh lebih cocok menggunakan SCR dibanding SNCR. Selanjutnya, sama seperti di smelter Sulawesi, untuk melakukan pengendalian logam berat di smelter Finlandia dapat digunakan ACI dan backhouse filter juga. Alasan pertama penggunaan ACI dan backhouse filter adalah mampu memenuhi regulasi lingkungan di Finlandia yang sangat ketat karena efektif menyerap dan menangkap partikel beracun sebelum dilepaskan ke udara. Alasan kedua adalah sistem ini tetap efektif menangkap partikel logam berat di segala kondisi cuaca, termasuk saat inversi suhu di musim dingin, karena proses penyaringan berlangsung di dalam sistem tertutup yang tidak dipengaruhi perubahan musim atau temperatur luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cerobong tinggi berteknologi hybrid yang cocok digunakan di negara Finlandia. Cerobong tinggi dengan teknologi hybrid merupakan sistem yang dirancang dengan menggabungkan cerobong tradisional dengan sistem pemurnian gas canggih seperti filtrasi partikel, desulfurisasi, dan penghilangan NOx atau teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, serta mengoptimalkan pemanfaatan energi dan mengurangi dampak lingkungan. Di mana hal ini cocok digunakan di negara Finlandia, mengingat bahwa Finlandia merupakan negara dengan regulasi ketat mengenai limbahnya. Cerobong tinggi berteknologi hybrid ini dirancang menggunakan material tahan korosi dan sistem insulasi termal sehingga mampu beroperasi pada kondisi maupun cuaca ekstrim. Teknologi hybrid ini memiliki beberapa tahapan pemurnian untuk menangani berbagai jenis polutan, seperti wet scrubber, filter elektrostatik, dan katalis selektif. Sehingga hal ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem lokal dan memenuhi regulasi lingkungan. Selain itu, teknologi hybrid ini juga dapat mengatasi masalah seperti keterbatasan lahan atau ruang. Masalah ini dapat diatasi dengan penggabungan beberapa sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan di laporan kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.